Halo semuanya, kembali lagi di channel Gilo Anime. Di video kali ini kita akan menceritakan manga Kimetsu no Yaiba chapter 69 dan 70. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada chapter 69 yang berjudul Maju Sekalipun Hanya Sedikit atau dalam bahasa Jepang yaitu Mae Susumo Sukoshizutsu de Kamawanaikara. Senjuro dan Tanjiro terkejut menemukan bahwa catatan Flame Hashira telah hancur. Dia melanjutkan untuk meminta maaf kepada Tanjiro atas perusakan catatan ayahnya, menghalangi kesempatannya untuk belajar tentang Hinokami Kagura. Tanjiro meyakinkan Senjuro bahwa dia tidak perlu meminta maaf untuk apapun, bahkan mengungkapkan penyesalannya karena lama pertempuran. Dia berjanji bahwa dia akan bekerja keras sendiri, untuk menjadi Hashira yang kuat seperti Kyojuro, sambil menahan air mata. Senjuro tersentuh oleh tekad Tanjiro dan mengungkapkan kebenciannya karena tidak dapat menggantikan saudaranya sebagai Flame Hashira, tetapi memutuskan untuk menemukan cara lain untuk membantu orang. Tanjiro berjanji kepada Senjuro bahwa dia akan menanduk siapapun yang akan menjelek-jelekkannya atas keputusannya, tetapi tawarannya ditolak mentah-mentah. Sebelum Tanjiro pergi, Senjuro meyakinkan Tanjiro bahwa dia akan terus memeriksa catatan Flame Hashira lainnya sambil mencoba memulihkan yang hancur, dan akan mengirim burung gagak jika dia menemukan sesuatu. Saat Tanjiro keluar, Senjuro memberi hadiah pada Tanjiro pelindung tangan kakaknya. Tanjiro awalnya enggan untuk mengambil penjaga, tapi dia menerimanya karena jaminan Senjuro. Saat Senjuro kembali ke rumahnya, dia melihat ayahnya, Shinjuro, telah kembali. Senjuro mencoba untuk menyampaikan pesan Kyojuro untuk ayahnya, tetapi langsung disambut dengan caci maki. Begitu Shinjuro sudah tenang, Senjuro dengan tenang menyampaikan pesan kakaknya kepada ayahnya, tolong jaga tubuhmu. Saat Senjuro menutup pintu, Shinjuro segera memikirkan Kyojuro dan menangis. Tanjiro terlihat kelelahan saat dia menuju ke Butterfly Mansion. Begitu dia tiba di sekitarnya, dia melihat sosok gelap berdiri di dekat pintu masuk. Setelah melihat lebih dekat, Hotaru Haganezuka terlihat memegang dua pisau besar di tangannya dengan aura tidak menyenangkan yang mengelilinginya. Menyadari siapa itu, Tanjiro terkejut saat pria itu mengejarnya dan dicaci maki karena kehilangan pedangnya. Bab ini diakhiri dengan Tanjiro memanjat pohon terdekat untuk menghindari ahli pedang yang marah. Jadi seperti inilah cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 69. Sekarang kita lanjut ke chapter berikutnya yaitu chapter 70 yang berjudul Penculik atau dalam bahasa Jepang yaitu Hitosarai. 4 bulan setelah meninggalnya Kyojuro Rengoku, ketiga anak laki-laki tersebut telah berlatih tanpa henti di Butterfly Mansion sambil sesekali pergi untuk misi individu. Saat Zenitsu melakukan misi solo, dia menjadi tidak terlalu merengek sedangkan Inosuke menjadi lebih sembrono. Terlepas dari sesi pelatihan yang tidak memaafkan, Tanjiro menyatakan bahwa mereka dapat ditoleransi karena ketiga anak laki-laki itu dapat menanggungnya bersama. Setelah menyelesaikan salah satu misi solonya, Tanjiro mendekati rumah kupu-kupu untuk mendengar jeritan para gadis muda. Di dalam properti, Aoi dan Naho berteriak agar dilepaskan setelah suara Hashira. Tengen Uzui mulai membawa mereka pergi sementara gadis-gadis lain memohon kebebasan mereka. Aoi meminta bantuan Kanao untuk menyelamatkan mereka, meskipun awalnya dia ragu apa yang harus dilakukan. Kanao mengejar Tengen dan menangkap Aoi dan Naho. Tengen melihat ke arah Kanao dan menyuruhnya untuk mematuhi perintahnya, tapi ketika dia tidak menanggapinya, dia menjadi gelisah dan mengatakan padanya untuk mengatakan sesuatu sambil memanggilnya babi yang terjebak. Gadis-gadis lain takut dengan teriakannya yang tiba-tiba tetapi mereka berhasil mengumpulkan keberanian untuk mengerumuni, dan menghentikannya untuk menculik Aoi dan Naho. Dengan mudah. Pada titik ini, Tanjiro tiba di dalam properti dan meskipun awalnya dia bingung apakah gadis-gadis itu mengerumuninya atau menyerangnya, dia memutuskan untuk menanduk Tengen untuk membebaskan gadis-gadis itu. Namun, Tengen diam-diam lolos dari headbutt, mengungkapkan bahwa dia sebelumnya adalah ninja dan tidak akan membiarkan siapapun melakukan serangan itu. Tanjiro dengan marah menuntut agar Tengen mengembalikan gadis-gadis itu sementara Kyo dan Sumi menghinanya dengan nama, menyebabkan Tengen marah karena tidak menghormati mereka dan menuntut agar mereka mematuhinya sebagai perwira atasan mereka. Namun, Tanjiro dengan keras kepala menolak untuk mengakui Tengen sebagai atasannya yang menyebabkan dia meledak. Selama kemarahannya, Tengen menjelaskan bahwa dia membutuhkan anggota korps wanita untuk menjalankan misinya, berteriak bahwa karena mereka bukan Suguko, dia tidak perlu meminta izin Shinobu.
Kyo berteriak bahwa Naho bukan anggota korps, jadi Tengen dengan acuh tak acuh melemparkannya dari atap dan memutuskan untuk hanya membawa Aoi. Tidak mau melepaskannya, Tanjiro menuntut agar dia menyerah dan menawarkan untuk menggantikannya. Pada saat itu, Zenitsu dan Inosuke datang untuk membantu melindungi para gadis, dan mereka juga menawarkan diri untuk menjalankan misi. Tengen akhirnya menyerah dan memukul Aoi di belakang sebelum mengembalikannya ke gadis-gadis itu. Ketika sekelompok anak laki-laki memulai misi, Tengen bertanya kemana mereka akan pergi dan dia menjawab, tempat paling mencolok di Jepang, nafsu dan ketamakan yang mendalam, akhirnya mengungkapkan bahwa mereka menuju distrik hiburan. Nah mungkin sekian dulu ya ringkasan manga Kimetsu no Yaiba chapter 69 dan 70. Semoga kalian suka dengan video ini, tunggu ringkasan selanjutnya ya.